Nggak kerasa ya, sebentar lagi udah mau pergantian tahun aja nih. Sebelum masuk pergantian tahun, gimana resolusi tahun ini? Udah tercapai atau malah lupa apa aja yang udah kamu tulis? Dan tentunya untuk tahun baru nanti, kalian udah nyiapin resolusi baru dong. Yakin bakal nggak jadi wacana doang kayak tahun ini. Jangan-jangan kamu termasuk yang bikin resolusi sehat, tapi tiap minggu masih setia sama martabak keju. Tapi tunggu dulu, kenapa sih resolusi tahun baru sering banget gagal? Apa karena kitanya malas atau otak kita nggak dirancang buat itu? Tenang, di video ini kita bakalan kupas rahasia psikologi biar resolusi kamu sukses dan nggak cuma jadi wacana. Jujur nih, kalian pernah bikin resolusi kayak gini nggak? Mau rajin olahraga, mau belajar hal baru, atau mau nabung lebih banyak? Tapi ujung-ujungnya malah jadi wishlist doang, kayak daftar belanja yang nggak pernah dicapai. Kenapa sih bisa begitu? Mungkin ini alasannya. Yang pertama, resolusi kamu terlalu besar. Kamu bikin target besar banget, misalnya mau turun 20 kg dalam sebulan. Padahal tubuh manusia itu punya ritme alami. Kalau terlalu memaksakan, yang ada kamu malah stres dan berhenti tengah jalan. Yang kedua, nggak punya rencana yang jelas. Misalnya, kamu cuma bilang mau hidup lebih sehat. Sehat itu definisinya luas banget. Nggak spesifik berarti nggak actionable. Otak kita jadi bingung harus mulai dari mana. Yang ketiga, overload motivasi di awal. Awal tahun semangat kamu membara kayak kembang api. Tapi tahu nggak, motivasi itu mirip baterai HP jadul, cepet banget habisnya. Kalau kamu cuma andalkan motivasi, resolusi kamu nggak akan bertahan lama. Dan yang bikin lucu, penelitian mengatakan bahwa hampir 80% resolusi tahun baru gagal sebelum bulan Februari. Jadi, resolusi kamu kandas, jangan sedih, kamu gak sendirian kok. Tapi tenang, kita bakal bahas cara ngatasinnya di video ini. Nah, disinilah teori kita masuk. Otak sebenarnya gak dirancang buat perubahan mendadak. Ada yang namanya status quo bias, yaitu kecenderungan otak buat nyaman sama apa yang udah biasa. Jadi, waktu kamu bilang mau berubah drastis, otak malah bilang, santai kawan, kita udah nyaman di sini. Dan jangan lupa soal dopamine hits. Otak kita lebih suka reward instan kayak scroll TikTok dibandingkan nunggu 3 bulan buat lihat hasil dietnya. Hasilnya, resolusi cuma jadi niat mulia tanpa aksi nyata. Ini nih rahasia kecil dari buku The Power of Habit karya Charles Duhigg. Semua kebiasaan itu berjalan dalam 3 tahap yang disebut habit loop. Habit loop itu apa aja sih? Yang pertama, ada cue atau pemicu. Sinyal yang memicu otak kita untuk memulai kebiasaan. Contohnya, bunyi alarm pagi yang bikin kamu sadar, oh, waktunya bangun. Yang kedua, rutin atau rutinitas. Merupakan tindakan yang kamu lakukan setelah pemicu tadi. Misalnya, kamu langsung minum air putih atau buka HP buat cek notifikasi. Yang ketiga, itu ada reward atau hadiah. Hadiah yang otak kamu terima setelah rutinitas itu selesai. Contohnya seperti perasaan segar setelah olahraga pagi atau dopamine hit setelah scroll TikTok. Sekarang, gimana cara pakai ini buat resolusi kita nanti? Misalnya, kamu mau mulai jogging tiap pagi. Cue-nya adalah letakkan sepatu lari kamu di samping kasur kamu. Jadi, itu hal pertama yang kamu lihat begitu kamu bangun. Kemudian, rutinnya, pakai sepatu, jalan keluar rumah, dan mulai jogging walau cuma 5 menit. Dan rewardnya, setelah jogging, kasih diri kamu kopi favorit atau waktu santai buat nonton series yang kamu sukai. Kunci suksesnya adalah bikin kebiasaan kecil dulu yang gampang kamu mulai.
Otak kamu suka sesuatu yang sederhana, bukan yang bikin overthinking. Nah, ada lagi nih teori lain yang bakal bikin resolusi kamu sukses, yaitu goal setting theory dari Locke and Latham. Teori ini bilang kalau mau bikin tujuan yang efektif, ada 5 syarat penting. Apa aja syarat-syarat itu? Yang pertama, clarity. Target kamu harus jelas, harus spesifik. Jangan cuma bilang mau hidup sehat aja. Ubah jadi mau olahraga 3 kali seminggu selama 30 menit. Jadi target kita lebih spesifik. Yang kedua, challenge. Menantang tapi realistis. Resolusi harus cukup sulit untuk bisa bikin kamu termotivasi, tapi nggak mustahil. Misalnya, daripada bilang mau nabung 100 juta dalam setahun, mulailah dari nabung 10.000 sehari. Jadi kelihatannya lebih mudah. Yang ketiga, komitmen. Pastikan resolusi ini benar-benar penting buat kamu. Kalau cuma ikut-ikutan tren, otak kamu nggak akan serius mengerjakannya. Yang keempat, feedback atau evaluasi. Selalu cek progres kamu, misalnya setiap minggu lihat lagi apakah kamu udah menjalankan rencana sesuai jadwal atau belum. Kalau ada yang meleset, perbaiki pelan-pelan. Atau kamu bisa memakai habit tracker untuk mengecek evaluasi dari komitmen-komitmen yang sudah kamu buat tadi. Yang kelima, ada tes complexity. Jangan terlalu ribet. Bagi resolusi besar jadi langkah kecil yang mudah dilakukan. Misalnya, kalau target kamu adalah belajar bahasa baru, mulai hafalin 3 kata per hari aja. Lebih mudah kan? Intinya, resolusi itu bukan soal jadi sempurna, tapi soal bergerak ke arah yang lebih baik sedikit demi sedikit. Jadi, rahasia resolusi tahun baru yang sukses itu sebenarnya bukan soal besar kecilnya target, tapi gimana kamu membangun kebiasaan yang konsisten. Mulai dari langkah kecil, sabar sama prosesnya, dan jangan lupa nikmati perjalanannya. Tahun baru itu bukan lomba lari cepat, tapi maraton yang perlu strategi. Jadi, kalian udah siap bikin resolusi yang benar? Kalau iya, komen di bawah resolusi kalian buat tahun ini. Siapa tahu aku bisa kasih bantu kalian tips tambahan. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke temen yang resolusinya gagal terus tiap tahun. Ayo kita bantu mereka sebelum resolusi mereka masuk ke friendzone of goals, alias cuma jadi wacana. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.